Halo, apa kabar semuanya? Saya menyapa kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih Kristus. Dan kali ini kita kembali merayakan Paskah masih dalam pandemi ya, jadi masih secara online. Oke, saya menyapa dulu rekan-rekan pengurus, kemudian juga segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, terutama jenjang SDK, BPK Penabur Jakarta dengan Ibu Karni selaku Kepala Jenjang. Dan tentunya saya menyapa orang tua yang menyaksikan dan juga seluruh peserta didik jenjang SD di kami ya. Apa kabar semuanya dan mudah-mudahan semua selalu sehat dan seperti tema Paskah tahun ini yang berbunyi berani hidup karena Yesus hidup ya. Nah, saya mau bertanya dulu sama kalian peserta didik. Apa sih artinya Paskah itu? Ya. Yang pasti kita merayakan atau memperingati kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, jadi kita yakin bahwa Kristus sudah wafat di kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita dan memastikan bahwa kita hidup karena Yesus hidup. Ya. Nah, untuk kalian apa pesan saya? Yang pertama, mungkin kalian harus belajar untuk selalu tolong menolong. Ya. Tolong menolong siapapun yang perlu dibantu, kalian tentunya bisa membantu dan dengan tanpa rasa malas, tanpa rasa sungkan ya, tapi kalian mau untuk melakukannya. Yang kedua, kalau ada orang bersalah pada kalian, apa yang dilakukan? Ya, betul sekali ya. Kalian memberikan maaf ya dengan tulus tentunya sama. Nah, kemudian yang terakhir ya, kalau misalnya Kalau misalnya ada orang yang melakukan sesuatu untuk kalian atau memberikan sesuatu, apa jawabannya? Ya, tentunya kita berterima kasih, ya. Nah, ingat, tolong, maaf, dan terima kasih, ya. Kalau disingkat jadi apa? Tomat, ya. Jadi kalau kalian makan tomat, ingat-ingat ya, kalian beri pertolongan, memberikan maaf untuk yang bersalah, dan terakhir berterima kasih untuk semua yang orang-orang lakukan untuk kalian ya. Terutama tentunya orang tua kalian sendiri, papa mama, dan guru-guru ya, tenaga pendidik yang sudah berjerih payah membantu kalian menyiapkan masa depan. Baik, pemirsa sekalian, sekali lagi selamat memperingati Paskah dari kami seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua, apa kabar hari ini? Pasti sukacita sekali kan? Kok sukacita, Samuel? Iya dong Miss, kan hari ini kita mau merayakan Paskah bersama. Oh iya, kita mau beribadah Paskah ya? Kita mau beribadah Paskah bersama guru-guru dan teman-teman semua. Betul Miss, karena kita mau beribadah, kita harus mempersiapkan diri dan juga hati kita. Betul sekali Samuel, walaupun kita merayakan Paskah secara online, tetapi kita harus tetap mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Samuel, apakah kamu sudah siap mengikuti ibadah Paskah? Sudah Miss, teman-teman juga udah siap kan? Baiklah, mari anak-anak dan guru-guru semua, kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah Paskah. Selamat mengikuti ibadah Paskah semua. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Di hari Minggu pertama, 3 perempuan berjalan tertunduk tanda duka. Mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki serta membersihkan luka-luka Tuhan Yesus.
tengah-tengah perjalanan, mereka teringat bahwa pintu goa tempat Yesus diletakkan tertutup batu yang besar dan berat. Siapa yang akan membantu menggulingkan batu itu? Serdadu-serdadu Romawikah yang menjaga kubur itu atas permintaan para imam? Ketika tiba di kubur, mereka terkejut. Batu yang besar itu sudah terguling. Mereka masuk ke dalam kubur, melihat malaikat Tuhan di sana, dan berkata kepada mereka bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit. Ia tidak ada dalam kubur itu. Mereka pun segera keluar, pergi meninggalkan kubur itu, dan memberitahukannya kepada murid-murid Yesus bahwa ia yang mati di kayu salib kini telah bangkit. Teman-teman, Yesus telah bangkit. Ia bangkit bagi kita semua. Kebangkitannya memberi kehidupan. Karena Yesus hidup, kita pun punya keberanian untuk melanjutkan hidup termasuk dalam situasi dan pergumulan di tengah pandemi COVID yang melanda dunia saat ini. Dalam rasa syukur atas kebangkitan Kristus bagi kita, marilah kita mempersiapkan hati untuk mensyukuri karyanya dalam ibadah Paskah hari ini. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merayakan Paskah. Kubur kosong itu menjadi bukti bahwa Yesuslah bangkit. Ia menang atas maut. Mari wartakan berita sukacita kebangkitan Kristus dalam pujian Kristus bangkit soraklah.
Anak-anak terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Sukacita kebangkitan Kristus beserta saudara. Juan, dengar gak sih? Tadi lagunya ngajak kita bersukacita, bersorak haleluya, Yesus bangkit. Iya Ter, aku juga denger, kan kita sebelahan. Bingung deh, gimana sih sukacita? Situasi masih kayak gini, sekolah online, ibadah juga online. Belum lagi gak bisa ketemu teman-teman dan guru di sekolah. Ini semua gara-gara COVID, semua berubah. Iya bener, memang kita lagi GALAU karena kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Kita juga lagi KUATIR. Ada teman-teman, saudara, atau orang yang kita kenal harus kehilangan. Mulai dari pekerjaan, usaha, sampai orang yang dia kasihi atau kita kasihi di tengah kondisi ini. Tapi lagu tadi melanjutkan syairnya, kenapa kita harus bersukacita dan bersorak haleluya karena kita punya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus bangkit. Apa ya arti Yesus bangkit? Artinya kita nggak perlu galau, takut dan khawatir lagi. Yesus bangkit berarti dia hidup dan memberikan harapan bagi kita semua. Yesus bangkit juga berarti ia hadir di apapun situasi yang kita hadapi. Baik suka ataupun duka, baik senang atau sebaliknya sedih, baik tertawa atau menangis, Yesus selalu hadir menemani kita. Wah, bersyukur Yesus bangkit bagi kita ya. Kebangkitannya membuat kita menjadi berani untuk menjalani hidup ke depannya. Iya, berani hidup karena Yesus hidup. Marilah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan menyanyikan pujian Rayakan Yesus Rayakan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita akan mendengarkan
bagian dari firman Tuhan, ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan telah bangkit, yang boleh memberikan harapan baru di dalam hidup kami, supaya kami semakin setia di dalam mengikuti kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan berkati pemberitaan firman pada hari ini, biarlah boleh menjadi kekuatan untuk kami dan berita sukacita untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak terkasih, tema kita pada hari ini, wah sudah terlihat ya di depan ya. Berani hidup karena Yesus hidup. Ya, berani hidup itu seperti apa? Karena kita tahu kalau Paskah pasti kita bersukacita karena Tuhan Yesus menang atas maut. Ya, bangkit dari kematian. Nah, oleh karena itu Pak Pendeta mau bacakan nanti dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ya. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Ya, kita perhatikan sama-sama ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana. Dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, kita tahu tema tadi kita sudah baca, berani hidup karena Yesus hidup. Ya, berita Paskah itu pasti berita sukacita. Pak Pendeta berharap kalau kita merayakan Paskah itu nggak ada yang sungut-sungut, nggak ada yang cemberut-cemberut, ya. Tapi kita benar-benar bergembira, ya, berbahagia, bersukacita karena Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu sudah bangkit. Nah, anak-anak yang terkasih, Pak Pendeta membawa satu cerita tentang seorang gadis buta. Nah, gadis buta ini dia punya pacar, ya, laki-laki, ganteng. Dan kemudian sang gadis buta ini pernah suatu kali dia berbicara serius, ya, kepada pemuda ini, karena kan dia belum pernah lihat pemuda ganteng ini, ya.
Dan kemudian si gadis buta ini bilang, nanti suatu saat kalau aku bisa melihat, aku akan menikahimu, katanya begitu. Ya, kemudian singkat cerita nih anak-anak, adalah pendonor mata yang memberikan matanya kepada gadis ini. Kemudian dilakukanlah operasi ya, untuk matanya yang buta digantikan dengan mata yang bisa melihat. Nah, pada waktu sudah operasi dilakukan berhasil ya, kemudian dibuka tuh perbannya ya. Pernah kan melihat di film-film atau sinetron gitu ya, atau mungkin pernah melihat langsung kalau orang yang habis operasi mata itu dibuka matanya ya. Ketika dibuka dia sudah bisa melihat, dia bahagia sekali. Tetapi anak-anak, betapa kaget dan terkejutnya dia ketika dia melihat sosok pemuda yang selama ini dia cintai itu ternyata buta. Kemudian akhirnya anak-anak, ya apa yang terjadi? Yang terjadi si gadis ini mengatakan, aku kira kamu itu adalah pemuda yang bisa melihat. Tapi aku tarik kembali perkataanku bahwa aku tidak akan menikahimu. Tidak jadi menikahimu. Kemudian si pemuda ini, dia karena memang tidak melihat, dia menganggukkan saja kemudian dia pergi. Tetapi ternyata dia menyelipkan sebuah kertas anak-anak. Bertuliskan apa kepada gadis ini. Dia katakan, tolong jaga baik-baik mata saya. Akhirnya pemuda itu sudah pergi dan si anak gadis ini baru baca itu. Dan betapa dia sedih sekali. Dia menyesal karena akhirnya dia tahu bahwa yang menjadi pendonor mata itu adalah si pemuda tadi. Wah, kisah yang sangat menyentuh. Kenapa? Karena ada pengorbanan yang dilakukan oleh si pemuda tadi. Dia benar-benar mencintai, ya, dia sayang sekali. Dan dia berkorban untuk gadis yang dia cintai. Nah, anak-anak sekalian, kita seringkali harus bertanya pada diri kita. Kita kalau sayang sama papa aja bener nggak? Kita tulus sayangnya. Atau modus? Nah, macam-macam ya. Biasanya kalau modus papanya pulang kerja ya dipijit-pijitin ya, tas kerjanya dibawain. Papanya udah sadar nih kenapa ini ya? Ada maunya apa ya? Gitu ya. Biasanya kita nggak bantu mama tapi tiba-tiba hari itu bantu mama gitu ya. Karena kita pengen sesuatu gitu ya. Jadi kita baik-baikin. Tapi anak-anak yang diinginkan dari pengorbanan itu adalah ketulusan. Nah, apa yang mau dilihat nih? Ketika kita menyaksikan peristiwa Paskah, ya, berani mengasihi berarti juga berani berkorban. Kita belajar dari cerita tadi itu juga. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita anak-anak. Sehingga dia mau berkorban untuk kita. Kita yang berdosa, kita yang sudah seringkali melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sangat sayang sama kita. Dia mau akhirnya supaya kita itu tidak lagi menjadi pengikut-pengikut dosa. Supaya kita itu menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Itu berarti berani mengasihi, berarti berani berkorban. Tuhan sudah berani mengasihi kita, berarti dia juga berani loh menunjukkan pengorbanannya. Ya, dan itu juga yang menolong kita. Kalau kita berani mengasihi papa mama, ya, itu berarti kita juga harus berani berkorban. Ya, untuk papa dan mama. Kita hidup karena dia sudah bangkit. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu ngapain sih Pak Pendeta? Kita beroleh hidup baru anak-anak. Karena biasanya orang kalau sudah meninggal ya meninggal. Tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa maut tidak bisa menghambat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ini kuasa yang luar biasa. Nggak bisa dihambat. Jadi yang terjadi adalah bahwa kita memperoleh hidup yang baru anak-anak. Jadi yang lama sudah nggak ada nih sebenarnya.
Misalnya aja kalau kita pakai baju nih ya, baju kita ini seminggu nggak kita cuci-cuci, seneng nggak? Pakai baju yang seminggu nggak dicuci-cuci, udah keringetan di situ gitu ya, kita lari-larian, panas di situ. Makanya ketika kita sudah tahu bahwa baju lama ini sudah nggak apa namanya, udah bau gitu ya, udah jelek, kita ganti dengan baju yang baru. Ketika dengan baju yang baru, waduh ya, kita tambah bersih, kita keren gitu ya. Jadi kita sudah beroleh hidup yang baru nih di dalam Tuhan Yesus karena peristiwa kebangkitan Paskah. Itu berarti besok, besok dan seterusnya kita itu mengenakan jati diri yang baru. Jadi bukan lagi hal-hal yang lama anak-anak ya. Jadi kalau dulu sukanya bohong terus, harusnya sekarang udah enggak. Dulunya males-males terus, sekarang harusnya udah enggak. Ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan karakter-karakter lama, perilaku-perilaku lama. Semuanya kita tinggalkan karena kita sudah hidup baru. Nah, anak-anak sekalian, apa yang kita pelajari dari kubur kosong? Yang Alkitab tadi ceritakan juga, ya. Batu besar yang menghalangi pintu masuk ke kubur sudah terguling. Itu mau menandakan bahwa maut itu tidak bisa menghambat apa yang Tuhan rencanakan untuk menyelamatkan manusia. Nggak bisa. Ya, jadi artinya dengan batu itu memberikan satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu menang atas maut. Ini luar biasa anak-anak. Ya. Tapi yang terjadi apa lagi? Nah ini para perempuan dan para murid pada saat itu mereka terkejut, bingung, sedih. Bayangkan loh. Ya, ketika Tuhan Yesus disalib, mereka merasakan kesedihan, aduh Tuhan Yesus udah nggak ada lagi. Mereka bingung gimana nih nggak ada Tuhan Yesus. Karena ketika ada Tuhan Yesus itu semuanya beres. Tapi mereka juga terkejut di tengah kesedihan dan kebingungan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak melihat mayat Tuhan Yesus di dalam kubur. Ini apa, dicuri orang apa ya? Ini siapa yang ngambil sini? Waduh. Iya. Tapi anak-anakku, Tuhan Yesus tahu ya bahwa mereka cemas, mereka takut, mereka sedih. Tapi akhirnya Tuhan Yesus tetap menampakkan, menunjukkan dirinya kepada mereka. Ya, terlebih lagi tadi malaikat juga memberikan satu penguatan bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu janji Tuhan. Semua janji Tuhan digenapi loh. Jadi makanya jangan ragu ya sama janji Tuhan. Yang penting sabar ya. Akhirnya anak-anak mereka menjadi percaya. Percaya dengan segala harapan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka ternyata. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus memulihkan hidup kita, hidup pendeta, hidup anak-anak, artinya kita sekarang sudah menjadi pribadi yang berani hidup karena pertolongan Tuhan. Jadi bukan sekedar hidup ya, tapi kita berani menjalani hidup. Kalau ada tantangan, kalau ada masalah, saya bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang dialami oleh para perempuan dan para murid pada saat itu. Yang sebelumnya ngalamin ketakutan, yang sebelumnya itu kehidupan mereka itu cemas, khawatir. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, benar-benar mereka berani. Tidak lagi takut. Karena apa? Kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada hal yang mereka takutkan. Oleh karena itu anak-anakku, apa yang kita lakukan agar hidup kita semakin lebih baik lagi? Ya, Pak Pendeta tadi bilang bukan sekedar hidup ya, tapi supaya hidup kita semakin lebih baik lagi. Yang pertama, berani diproses dalam hidup. Jadi kalau ketemu dengan masalah, ya ujian, jangan langsung bilang, aduh saya nggak siap. Harus berani, harus tunjukkan diri. Saya siap, saya berani. Gitu ya. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Ya, jangan sampai seperti putri malu, bunga putri malu tahu ya, disentuh sedikit langsung ciu gitu. Tidak mudah menyerah. Kenapa? Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama dengan saya. Saya sudah menjadi manusia baru.
gitu ya. Yang ketiga, selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi anak-anak ini hari ini belajar nih. Sekalipun kita bisa atau biasa melakukan sesuatu hal, tetap andalkan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bilang, aduh gampang nih pelajarannya, hati-hati. Ya, kita harus tetap andalkan Tuhan Yesus. Atau kita bilang, oh kita udah ujian, kita udah ngerti materinya. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Ya, kamu naik sepeda juga tetap andalkan Tuhan Yesus. Di situ berarti bahwa kita percaya dan mengimani kuasa Tuhan Yesus. Ya, jadi anak-anak kita diajak nih untuk benar-benar ketika kita sudah dipulihkan, kita berani hidup, berarti kita juga berani harus menyatakan kebaikan-kebaikan buat orang lain. Ya, jangan sampai kita nggak berani untuk menyatakan kebaikan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih tetap menyimpan kebaikan Tuhan itu dalam diri kita saja? Enggak. Kita harus bagikan kepada banyak orang. Ya, Pak Pendeta mengajak kita untuk melihat cuplikan ini. Mungkin anak-anak pernah melihat cuplikannya, tapi Pak Pendeta mau mengajak kita untuk merenungkan ini menjadi satu bagian hal yang penting. Ya. Iya, anak-anak sekalian, tadi kita bisa melihat secara sederhana ya tentang cerita seorang yang masukin tangan di kantong mulu gitu. Di kantongnya mulu disimpan tangannya, ternyata ada orang yang butuh bantuan tapi nggak dia tolong. Ya, ada orang yang butuh sesuatu yang bisa dia sebenarnya lakukan, tapi tetap aja tangannya di dalam saku gitu ya. Sampai satu saat ada nenek-nenek mau nyebrang ya, dan ada mobil yang mau nabrak. Akhirnya dia keluarkan tangannya. Tapi dari situ dia bisa belajar ternyata tangan itu berfungsi, ya berguna. Dan kita bisa belajar anak-anak bahwa hidup kita ini berguna loh. Karena Tuhan sudah memulihkan dalam kebangkitan ini. Jadi tidak lagi kita mengatakan, aduh saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Sekalipun kecil, tapi kita melakukannya dengan hati yang besar, ya. Oleh karena itu anak-anak, jangan takut lagi, ya, tapi menjadi anak Tuhan yang berani, ya. Jangan takut lagi, tapi menjadi anak Tuhan yang berani. Dan Tuhan tidak pernah ragu dalam menyelamatkan kita. Namun kita seringkali yang meragukan kuasa Tuhannya. Jadi kalau lagi berdoa, yakinlah
Tuhan akan tetap menolong kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, para murid dan para perempuan tadi nggak dibiarkan ketakutan kan? Tapi Tuhan selalu menemani kita dalam hidup ini. Ya, oleh karena itu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pesan Paskah yang boleh mengajarkan kepada kami untuk berani hidup karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Ajar kami untuk tetap menjadi penolong bagi banyak orang. Apapun yang kami lakukan, ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu, pesan Paskah ini boleh tetap menuntun kehidupan kami. Berkati untuk setiap anak-anak Tuhan, di dalam pembelajaran yang dilakukan, kiranya semangat dan sukacita boleh tetap ada. Bersama dengan Bapak Ibu Guru yang mendampingi kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru, kiranya Tuhan berkati keluarga mereka. Kesehatan yang baik juga tetap milik mereka. Kami juga berdoa untuk Papa Mama yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan berkati Papa Mama supaya mereka juga boleh menjadi teladan yang hidup di dalam keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati sekolah kami, BPK Penabur. Kiranya Tuhan berkati pengurus yayasan, pejabat struktural, baik setiap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan Bapak Ibu Guru, staf karyawan, semuanya boleh bersama-sama melakukan yang terbaik supaya sekolah BPK Penabur boleh menjadi berkat dalam kehidupan dunia pendidikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa Indonesia yang kami cintai. Kiranya pandemi ini segera berlalu, semakin pulih, semakin lebih baik, supaya kondisinya semakin menyadarkan kami bahwa kami harus juga peduli dengan sekitar kami. Dan kiranya Indonesia juga boleh dipenuhi dengan kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami menaikkan doa syafaat kami. Sempurnakan ini dalam kuasa dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
seperti Maria dari Magdala, Yohana dan Maria, ibu Yakobus yang merespon kebangkitan Yesus dengan menceritakannya kepada Rasul, maka kita juga diajak untuk merespon kebangkitan Yesus dengan memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang mengasihi kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 menuliskan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah arti dari ibadahmu yang sejati." Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bangkit, kami datang ke hadirat-Mu, membawa apa yang ada pada diri kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini sebagai ucapan syukur atas karya dalam hidup kami. Jadikanlah kami saluran berkat dengan mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Kepadamu kami panjatkan doa ini. Amin. Kebangkitannya memberi hari esok yang penuh harapan. Kebangkitannya memberi kita keberanian untuk terus melangkah ke depan. Karena itu, mari kita bersukacita menyambut kehadiran Yesus, Tuhan dan sahabat kita. Mari kita pujikan sebab Dia hidup. You
Anak-anak yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Wartakanlah berita Paskah kepada setiap orang dimanapun saudara berada. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa memelukmu. Kiranya sukacita kebangkitan Kristus menggembirakan hatimu. Kiranya penyertaan dari Roh Kudus memampukanmu untuk terus memiliki keberanian menjalani hidup di tengah beragam situasi yang engkau hadapi, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua siswa SDK 4 Penabur dan anak-anak yang Ibu kasihi. Hari ini kita merayakan Paskah. Kita mengucap syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan kebangkitannya, kita memperoleh keselamatan. Tema Paskah tahun ini, berani hidup karena Yesus hidup. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit mengalahkan maut, menyelamatkan dan memberikan kita hidup baru. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Kita harus setia, berjuang, tetap semangat, selalu berdoa, rajin beribadah, tetap teguh dalam iman, dan berpengharapan ketika ada masalah yang kita hadapi. Hidup kita harus berani berubah, lebih bersandar kepadanya. Kita tidak perlu takut dan cemas lagi, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Keluarga besar SDK 4 Penabur mengucapkan Selamat Paskah 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur ya Samuel, ibadah Paskah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya betul Miss, open secara online, semua bisa mengikuti. Ya, benar sekali Samuel. Oh iya Samuel, setelah ibadah kita mau ngapain lagi nih? Nah, kita mau masuk dalam perayaan Paskah Miss. Ada beberapa performance dari teman-teman kita dari kelas 4 sampai 6. Wah, besok mah jadi penasaran. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan penampilan dari teman-teman kita semua. Selamat menyaksikan. Mahkota duri, langkahmu tertatih terhuyung, tetesan darah membasahimu. Jatuh bangun dan jatuh lagi, sungguh asa yang tak bertepi. Paskah adalah kemenangan. Disiksa dan diolok dengan salibmu, dicambuk, dihina dan dicaci. Dan salib adalah lambang kehinaan, tapi kau terima dengan segenap jiwamu. Betapa besar kasih-Mu kepada kami, sampai Engkau rela berkorban, agar karya penyelamatan terbukti dengan kematian-Mu di kayu salib. Paskah adalah kemenangan.
untukmu. Mahkota duri melingkar di kepalamu. Suatu kehinaan tiada tara. Penderitaan dan maut kau patahkan dengan kebangkitan demi penebusan dosa kami yang tak terhingga. Paskah adalah kemenangan. Paskah adalah kemenangan. Got the power. I 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 got the power. Jesus make me strong. Jesus make me strong. Jesus make me strong. I got the power. I got the power. I got the power. Jesus make me strong. Jesus make me strong. Jesus make me strong. So I got the power. You never win alone without Christ in the zone. I got no strength to rhyme in this microphone. Got the power to go on straight from the throne. Heavenly blessing, I'm strong to the bone. Ku perkasa, saya rasa laksana sang raksasa. Rock of ages, senantiasa masa ke masa. I can do all things through Christ who strengthen me. I be chilling bravely in front of my enemy. Tak pernah ku takut dikala musuh datang menghadang. Tak perlu bimbang di saat iblis menyerang. Bukanmu anggar jago or sing ada lawan. Tapi dengar dulu beta bicara kawan. Cause I got the power dari tete manis yang abadi dan tak mungkin pernah habis. Aku lemah tapi dengan dia aku kuat. Ku tak pernah ragu kalau benar aku berbuat. I got the power. I got the power. I got the power. Jesus make me strong. Jesus make me strong. Jesus make me strong. I got the power. I got the power. I got the power. Jesus make me strong. Jesus make me strong. Jesus make me strong. So I got the power. I got the power, an awesome power, so I can stand strong, just like a tower. I'm even stronger, can't keep me longer. The wait is over, I crossed the border. I'm undefeated and undisputed. Just let me break it, this is how I put it. Not by my own, and not by might. Sent from the throne, now by my side. I got the power to fight the sin of the flesh. When I feel weak, the Bible make me fresh. Got my faith working, I got the picture. Running for the finish line like in the scripture, yeah. My side is fixed, it's set on the price. My sin is dead, cause my Lord paid the price. I shall walk and run it, but I won't get tired. To walk the talk, set the world on fire. I got the power, I got the power. I got the power. Jesus make me strong. Jesus make me strong. Jesus make me strong. I got the power. I got the power. I got the power. Jesus make me strong. Jesus make me strong. Jesus make me strong. So I got the power. Yeah. God will give us His power if Holy Spirit went down like shower, so we can go and show the world that Jesus is our strength. You are my portion. You are my shelter when in the night. With you, my Lord, I'm forever, ever standing strong. I got the power. I got the power. I got the power. Jesus make me strong. Jesus make me strong. Jesus make me strong. I got the power. I got the power. I got the power. Jesus make me strong. Jesus make me strong. Jesus make me strong. So I got the power. Yeah. Wah, keren sekali ya Miss penampilan dari teman-teman. Betul Samuel. Di Soma bangga sekali
dengan bakat dan talenta dari teman-teman semua. Kita berdoa tahun depan kita merayakan Paskah di sekolah supaya lebih banyak lagi teman-teman yang dapat mengikuti dengan bakat dan talenta yang dimiliki. Iya betul, Miss. Kita juga sudah rindu suasana Paskah di sekolah. Nah, ibadah dan perayaan Paskah sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Sampai bertemu di Paskah tahun depan ya. Selamat Paskah semua. Tuhan Yesus memberkati.